Action, conversation is on. Halo Sobat Podcast semua, saya senang sekali hari ini saya bertemu dengan Pak Gunawan Priyatmaja. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, karena gak terasa Pak kita bicara dari tadi pagi sampai sekarang. Nggak terasa. Iya, Pak Gun, tadi saya panggil Pak Gun ya Pak ya. Iya, monggo silakan. Ini kan Bapak ini kan terkenal Mbah Gun gitu ya. Iya. Ini yang membuat julukan pertama siapa Pak? Dari Pak Gun, Mbah Gun terkenalnya Pak. Ya, akhir-akhir ini saya juga heran ya. Oh gitu? Herannya moro-moro jadi mbah gitu ya. Oh, Moro-moro jadi mbah. Oke. Mungkin karena saya sudah bercucu 5 Wow, cucunya 5. atau puji Tuhan ini, Ya. dan mungkin dipandang oleh saudara-saudara yang lain, Ya. mungkin saya sudah lanjut. Tapi semangat masih muda Pak. Amin, puji Tuhan. Ya, Pak Gun. Sebelum kita bicara mengenai pelayanan gitu ya Pak ya. Iya. Tadi saya banyak bicara dengan Pak Gun mengenai kesenian gitu ya, mengenai kegiatan seniman dan sebagainya. Sedikit banyak lah kita tadi banyak bicara Pak sebelum kita duduk di sini. Iya. Pak Gun, ini yang satu yang saya mau tanyakan Pak mengenai apa yang Pak Gun lakukan saat ini mendalami soal gamelan dan sebagainya Pak. Pak, kenapa kok suka gamelan Pak? Oh begitu. Kenapa nggak alat musik tradisional yang lain gitu? Terima kasih. Iya Pak. Dan pertanyaan itu mesti harus saya latar belakangi dengan biografi saya. Boleh Pak, boleh Pak. Oke Pak. Oke, terima kasih. Saya dilahirkan di Solo, Oh, oke. di lingkungan keraton. Oh, oke. Iya Pak. Dilahirkan dari keturunan seniman juga. Mulai dari eyang saya Ya. dulu adalah pemain musik di keraton. Ya. Jadi terus sampai eyang buyut ya. Ya. Yang buyut itu, yang buyut terus eyang, terus ayah, terus saya. Memang saya dilahirkan di lingkungan budaya, di lingkungan seniman. Ya. Nah, sudah barang tentu bakat minat saya barangkali puji Tuhan di samping ini talenta Tuhan, tapi ditentukan oleh lingkungan juga. Oke. Nah, sehingga setiap hari saya mesti mendengar suara gamelan. Oh, karena di lingkungan itu ya Pak di ya? lingkungan itu. Heeh. Sampai kampung itu ada semacam kelompok gamelan, kelompok kerawitan begitu. Itu hampir setiap hari saya dengar. Oke. Dari medsos, dari radio. Ya, dulu belum ada TV. Iya, betul Pak. Nah, itu sering saya dengar suara gamelan. Iya. Kadang-kadang saya diajak oleh ayah, oleh eyang itu ke kelompok-kelompok perkumpulan karawitan, gamelan. Nah, itu juga sering saya diajak, sehingga mau tidak mau mungkin terbentuk dari lingkungan itu. Iya. Begitu Pak Teguh. Dan darah seni mungkin sudah mengalir dari Nah, secara otomatis. dari kakek, Iya. bapak, lalu ke Pak Gun sendiri. Kakek dulu pemain musik tradisional Iya. di keraton itu. Iya. Kemudian sampai dengan eyang dan ayah. Iya, betul. Dan ayah sendiri, puji Tuhan, diberi talenta juga kesenian. Jadi ayah saya dulu terakhir menjadi dosen tembang Oke. di ISI Surakarta sampai dengan meninggal. Sebelumnya itu seorang guru SD. Iya. Seorang guru SD, kemudian melimpah ke Departemen Kebudayaan, pensiun, kemudian dimanfaatkan oleh waktu itu masih masih sekolah tinggi kesenian di Solo Indonesia STSI, sekarang menjadi ISI itu. Ya. Kemudian
diangkat menjadi dosen luar biasa, memegang itu tembang, jadi mengajar tembang. Iya. Nah, Pak Gun, Ya, kalau bicara gamelan ini Pak, saya banyak membaca sebetulnya, saya coba searching, saya coba mencari keterangan mengenai gamelan. Gamelan ini kan sangat erat dengan filosofi Pak ya. ya, Filosofi, terutama filosofi Jawa. Di situ kan ada kendang, ada gong, ada kempul, ya, seperti itu Pak ya. ya, Lalu ada seletem, ya, misalnya seperti itu. Saya sedikit banyak membaca Pak. Itu kan ada beberapa filosofi di sana. Ada saron gitu ya. Nah ini kira-kira Pak Gun mendalami itu enggak Pak? Dan mengerti gitu Pak. Supaya apa ya? Ini sangat menarik sih sebetulnya. Supaya generasi muda ini juga tahu bahwa ini bukan sekedar alat musik, tapi punya suatu filosofi ya. yang mungkin juga sesuai dengan iman kita gitu. Kira-kira gimana Pak? Misalnya kayak contoh Pak, kayak kendang itu kan bunyinya kan dang-dang gitu ya. Dang itu kan bahasa Jawa itu kan ayo cepet gitu kan ya. Ayo cepet Dang, gitu. dang. Dang gitu kan ya Pak ya. Nah, ini ayo cepet dalam artian di sini bahwa ayo cepetnya ini ayo cepet nih beribadah, cepat menghadap istilahnya beribadah menghadap Tuhan dan sebagainya. Pak Gun sampai mengetahui atau mendalami filosofi itu atau seperti apa Pak? Nah, itu begini. Sebenarnya tidak dipandang dari sisi bunyi, Oke. tapi secara ensemble semua. Oh, secara ensemble, jadi secara semua. Ya. Jadi di gamelan Jawa Iya. itu ada beberapa perangkat atau rincian. Ya, Ya, betul. Ada, Iya. ada rincian. Iya. Nah itu kalau kita bagi itu ada 3. Berarti tiga besaran ya. Iya. Pak? Ada namanya gamelan garap-ngarep yang bertugas sebagai melodi, Oke. yang mengisi, yang sebagai pengisi, yang sebagai jiwa dari suatu komposisi melodi. Ya. Kemudian ada yang di bagian tengah itu sebagai rangkanya, rangkanya yang disebut balungan apa dan sebagainya, itu sebagai rangka. Kemudian yang di belakang itu yang memberikan rasa titik komanya seperti kenong, kempul, gong apa itu. Iya, iya. Nah, gong itu memberi batasan komposisi. Iya. Salah satu komposisi misalnya. Oke. Misal seperti kalau kita makan. Kita makan satu piring itu ndokeng tunggu gong. Oke. Belakangan gitu ya. Nah, belakangan. Loh kok ndokeng nggak dimakan, nanti tunggu gong aja. Oh gitu. Oke. Itu dari sisi rincian memang ada kurang lebih 18 rincian. Loh, istilahnya 18 instrumen. Ya. 18. Oke. Nah, filosofinya Iya. itu masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Oke. Seperti contohnya, seperti tadi disebutkan kendang, Iya. itu sebagai pamurba iromo. Nah, ini apa Pak ini Pak? Nah, pamurba itu memimpin, iromo itu tempo kan. Oh, oke. Nah, jadi tidak bisa semaunya sendiri. Seberapa kecepatan tempo di dalam salah satu melodi komposisi itu yang memimpin kendang ini. Nah, di situ disebutkan dalam bahasa Karawitan sebagai pamurba iromo, murba memimpin. Pamurba Iromo. Pamurba iromo. Jadi kalau band itu seperti drum, Nah, mengatur tempo. kan termasuk perkusi juga kan. Ya, perkusi. Oke. Itu. Oke. Terus yang lain Pak, filosofi? Nah, misalnya sekarang mungkin ada yang namanya rebab. Ya, Rebab itu kalau di musik Cina itu orhu. Ya, yang Ya, erhu itu orhu ya. atau biola ya. Ya. Nah, rebab ini sebagai pamurba yatmoko. Yatmoko itu apa? Jiwa. Oke. Rasanya gending, rasanya lagu. Nah, itu rebab ini. Ya. Oke. Gender itu ya melodi juga ya. Nah, Ya. Oke. Nah, sebagai rangkanya apa? Rangkanya itu balungan itu ada selentem, Iya. ada demung, saron tadi Saron, disebutkan, iya, atau peking. Ya. Nah, itu sebagai balungan, sebagai rangka.
makanya disebut sebagai balungan. Hmm. Balung itu rongko. Iya. Kalau rumah itu rangkanya. Iya. Nah, Oke. itu. Nah, ada lagi yang belakang. Sarong. Gong. Ketuk. Oh, ketuk ya. Ya, ketuk itu kan tempo. Iya. Ya, Heeh. ketuk. Nah, terus kemudian kenong. Iya. Kenong itu sebagai misalnya kenong itu sebagai pembatasan juga. Dalam satu komposisi, misalnya satu komposisi itu 8 hitungan misalnya. Itu kenong itu memberi batasan. Setelah 4 ketuk itu ada kenong. Iya. Nah, ini kenong. Oke. Nah, jadi 4 ketuk ada kenong, 4. Ya. Ini sebagai tanda, oh iki wis 4 ketuk. Oke. Nah, kalau dari keseluruhan Pak, kita bicara mengenai gamelan ini Pak. Ada nggak Pak filosofi hidup yang di dalamnya yang manusia ini menghayatinya seperti apa sih Pak? Ya. Saya menilai filosofi dalam ensemble gamelan. Ya. Itu kebersamaan. Oke, yang pertama kebersamaan. Kebersamaan. Oke. Coba semua kan ada beberapa macam instrumen ya, gitu. Ya. Ditabuh sendiri-sendiri, semaunya sendiri. Nggak akan ini. Tidak akan bisa dirasakan. Iya, nggak akan enak gitu ya. Ya. Tapi kalau disajikan dengan baik, itu sesuai dengan alur melodinya, ya. komposisinya, sesuai dengan fungsinya dari masing-masing risian itu akan menimbulkan rasa yang atau nilai rasa yang sangat indah. Nah itu, itu filosofinya. Jadi sebenarnya kebersamaan itu, itu saja kuncinya kebersamaan. Kerukunan. Ya. Nah menyangkut kerukunan itu betul. Tidak, ya mulai diri keluarga, mulai dari kelompok masyarakat kecil sampai yang bangsa negara ini kan itu. Iya. Jadi istilahnya hidup ini perlu adanya harmonisasi, kebersamaan untuk menciptakan suatu lingkungan yang indah. Seperti itu ya Pak. Benar. Pak, sebelum kita bicara mengenai instrumen alat musik di gereja dan sebagainya ya Pak ya. Iya. Ini kan tadi saya banyak bicara dengan Pak Gun, ini banyak filosofi Jawa Pak. Kita tadi banyak bicara sedikit banyak lah ya, filosofi Jawa gitu. Kalau melihat dari latar belakangnya Pak Gun sendiri dari Solo, saya tuh langsung sebetulnya sebelum Pak Gun bicara mengenai keraton, saya sudah langsung bayangan saya udah langsung ke sana. Ke keraton Pak. Artinya di sana banyak falsafah Jawa yang hidup dan menghidupi gitu ya di sana. Dan saya juga punya teman dari Solo juga kuat juga Pak falsafahnya situ. Nah, saya tertarik ada beberapa lagu yang saya rasa nggak hanya ini beberapa lagu Jawa yang nggak hanya berlaku untuk ini ya, untuk apa ya istilahnya, berlaku untuk kalangan tertentu, misalnya orang Jawa sendiri enggak juga gitu. Tapi kadang juga sesuai dengan kita sebagai anak Tuhan gitu, penghayatan kita sebagai anak Tuhan. Mungkin sedikit Pak, tadi yang kita bicara mengenai lir-ilir itu, saya sangat tertarik dengan lagu lir-ilir Pak. Ada satu falsafah Pak yang mungkin bisa Pak Gun ceritakan Pak, mungkin Pak falsafah ulangnya Pak, lagu lir-ilir tadi Pak. Oh ya, memang ini sangat menurut saya, menurut iman saya. Ya. Menurut iman saya, kalau kita jejerkan gitu, kita jejerkan ya istilahnya. Ya. Apa bosan ini? Kita sandingkan. Kita banding kita sandingkan. Gitu. Kalau kita mungkin dalam arti itu ada berjaga-jaga. Iya, berjaga-jagalah. Ini dengan makna ilir-ilir ini sama. Kan sama ya? Iya. Kalau kita berjaga-jaga, nah, di dalam tembang ilir-ilir ini kan lir-ilir, lelilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, nah tak sengguh teman anyar, oke. Cangon, penekno blimbing kuyi, lunyu-lunyu penekno, kanggo mbasuh dodo tiro. Iya. Dodo tiro itu pakaian. Oke. Iya.
dodo tiro kumitir bedah ing pinggir kumitir bedah ing pinggir suwek. Oke, sobek. Sobek. Hmm. Dandamono jlumatana kanggo seba mengko sore. Oke. Ya. Kanggo seba mengko sore itu untuk sowan Gusti nanti pada saat kita dipanggil. Nah, itu. Ya. Nah, itu misalnya tadi dari awal bocah angon kita gembala kan kita. Ya. Plenek no blimbing kok dipenek kan lunyu. Heeh. Licin istilahnya. Senajan angel. Iya. Iku lakonono. Kan gitu. Itu lakonono. Kanggo basuh dodo tira. Dinggo basuh dinggo nyuceni Baju ini gitu baju. ya. Oke. Dodo tira iku bedah ing pinggir. Ya. Sebelum sowan Gusti dirapikan dulu, didondomi dulu, jlumatana dulu. Kalau pakaian kita sudah baik, sudah pantas, ini sewaktu-waktu kita dipanggil oleh yang kuasa, ini kita sudah rapi. Pakaian kita, perilaku kita, ini sudah rapi. Iya, iya. Wis nelangsani, wis mertobat kan begitu. Nah, Ya. Nah, kita kembali ke keimanan kita. Iya. Berjaga-jagalah. Mungkin banyak perumpamaan itu ya. Iya, iya. Seperti perempuan bawa pelita. Pelita. Nah, ya. itu kan juga itu sebenarnya kan perumpamaan. Iya. Nah, ini yang kan sangat implementasinya kan sangat pas dengan ilir-ilir itu. Iya, iya. Iya, jadi memang sebetulnya kan ini supaya generasi muda juga tahu gitu kan, Pak. Oh, iya. Bahwa lagu atau tembang gitu ya. Ini mempunyai suatu arti yang Makna. iya, makna yang mendalam sebetulnya. Dandamono jlumatana mumpung Iya. padang rembulane, mumpung kita masih melihat keindahan dunia ini, jembar kalangane kan. Iya. Nah, diberi kesempatan Oke. dandanono sik uripmu kira-kira begitu. Iya. Jadi perbaikilah hidupmu gitu ya. Perbaikilah hidupmu. Oke Pak, nanti kita lanjut nih Pak soal filosofi atau falsafah Jawa ini Pak, sangat menarik Pak. Nah, Pak, sekarang kita kembali ke mengenai gamelan Pak. Apakah gamelan, maksud saya begini, cocok nggak sih Pak sebetulnya kalau kita masukin gamelan itu ke dalam suatu ibadah atau puji-pujian dalam gereja gitu Pak? Begini, Ya. kalau dalam bahasa Jawa, podo caoso puji marang Allah, kanthi kecer kanggo mencring, kanthi selukat lan jejogetan, kan begitu. Iya. Dalam Mazmur 150. Oke, ini saya sedikit agak susah mencerna kalau bahasa Jawa yang halus Pak. Kan gitu ya. Iya. Kita baca aja. Iya. Kita. Hmm. Kita enggak usah baca. Nang kok enggak kayak nang gereja kan gitu. Oke Kan, Pak. ini kan kita ngobrol aja. Iya. Ya, itu dalam 150 itu kan podo caoso puji. Apa? Pujilah nama Tuhan. Dengan apa? Dengan selukat, dengan yang kumencing, dengan dengan gambus dan kecapi. Nah, dengan gambus dan kecapi. Ya. Jadi menurut saya gamelan kan sangat itu kan pemberian Tuhan. Ya. Gamelan itu kan pemberian Tuhan. Dan Tuhan sendiri pujilah namaku dengan berbagai musik. Nah, itu. Nah, gamelan kan itu kan pemberian Tuhan. Iya. Tidak ada salahnya kalau kita mempergunakan gamelan ini sebagai salah satu media untuk memuji nama Tuhan. Iya. Nah, sehingga menjadikan gamelan kan ada beberapa melodi-melodi yang sesuai dibawa untuk ke pelayanan. Iya. Nah, ini. Ya, kemarin saya coba melihat dari apa yang Pak Gun sempat kirim ke saya tuh beberapa video Pak ya. Iya. Sebetulnya sangat menarik sih Pak dari lagu-lagu
Itu kalau kita bicara itu kan dari NKB, NKJ kalau Iya, nggak salah ya Pak ya. dari PKJ. Iya dari PKJ, dari NKB, Iya. dibawakan dengan gamelan seperti itu dan memang suasana atau aura tradisionalnya itu sangat nampak Pak, Sangat nampak. sangat menonjol sekali. Nah pertanyaan saya begini Pak, Eh, mungkin dari aura tradisionalnya itu sangat nampak gitu ya. Apakah jemaat itu bisa menikmati Pak dengan musik instrumen yang diiringi dengan instrumen gamelan ini Pak? Ya, ya. Ya, selama ini Iya. jemaat itu yang dinikmati itu lagu-lagu yang dari sono, Ya, yang dari barat, yang modern-modern lah yang gitu ya Pak modern, ya. yang iramanya Iya, berbagai macam ya. iya. Nah, sebenarnya gamelan sendiri juga bisa, gitu kan. Bisa dibuat, disusun, terutama liriknya, syair-syairnya Iya. diikuti dengan melodi yang sesuai, yang bisa diikuti oleh jemaat. Iya. Nah, jadi saya kira ini perlu dibudayakan. Karena selama ini tuh kita ini belum punya originalitas. Iya, iya. Ya toh? Nah sekarang, tapi puji Tuhan ya, sekarang sudah banyak gamelan yang masuk gereja. Oh gitu ya Pak? Iya Sudah toh? banyak ya? Jadi banyak yang gereja-gereja yang sudah mempunyai gamelan Oke. yang dipakai untuk pelayanan pujian dalam ibadah. Seperti Darmo, Iya, iya, iya. seperti Sukolilo, seperti Ngagel. Ini dalam tempo 1 bulan sekali, ini mesti diberi giliran ini kelompok musik tradisi ini Ya. untuk mengiringi lagu-lagu dalam liturgi ibadah. Oke. Nah, puji Tuhan ini sudah. Ya. Dulu, wah, saya ini mungkin termasuk salah satu yang memasukkan suara gamelan di gereja. Sedikit kesaksian ini. Boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Saat itu saya bersama ayah saya di dalam event ibadah gereja itu kelompok kecil paduan suara saya Ya. menyajikan lagu tradisi dengan iringan gamelan di gereja. Iringannya belum gamelan itu, masih tape. Oh masih tape? Masih tape, Oke. tapi gamelan. Ya. Jadi saya ingat sekali, pada suatu saat lagu itu kita pujikan, seluruh gereja itu tertawa. Nah, tertawanya itu penuh tanda tanya, mengapa? Lucu atau Lucu? apa? Iya, tertawanya ada ana sing rada gumun. Iya, ada yang ana sinis sing- mungkin. Ana sing ngece kan gitu. Iya, iya, iya. Wah, itu lucu ini. Dalam satu ibadah. Nah, itu lagunya kalau tidak keliru itu begini. Puji konjo ing Allah ana ing ngaluhur. Itu Iya. saya ingat sekali. Seluruh gereja tertawa. Oke. Pada saatnya Pak Pendeta belum khotbah, Ya. Pak Pendeta saat itu naik ke mimbar. Ya. Padahal belum saatnya. Bertanya kepada warga. Saya tanya, mengapa saudara-saudara tertawa dengan pujian seperti ini? Gitu. Semua diam. Mungkin saudara-saudara tertawa karena lucu ini. Nadanya kan lucu, nadanya nada gamelan kan. Iya. Meskipun melalui tape, Iya. semua tertawa. Kalau saudara-saudara tertawanya itu mentertawakan karena yang negatif, saudara-saudara kalah dengan supir becak yang di depan gereja itu. Oh. Dia akan sangat menyenangi melodi seperti itu kan. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang tolong saudara buka kitab suci, bukaan. Tolong buka. Itu Mazmur 150 itu suruh buka. Kita baca bersama. Nah, itu tadi. Nah, Iya, iya. kalau saudara memahami ini, saudara-saudara tidak akan mentertawakan ini.
Nanti saudara-saudara kalau ada tarian di gereja, saudara juga akan tertawa mungkin. Padahal dalam Mazmur disebutkan. Nah, ini kesaksian ini. Iya, Pak. Nah, saat itu masih waktu itu saya di GKJ di Solo. Itu masih ada istilah Kokomas. Apa itu, Pak? Ada, ini satu kelompok di sinode, jadi lembaga gereja. Itu ada namanya komunikasi massa. Oke. Jadi sebagai humas lah ya. Iya. Penyebaran dulu ada PI. Iya. Penyebaran Injil. Iya. Nah, setelah lagu ini disajikan di gereja, seminggu kemudian saya dipanggil. Dipanggil ke gereja. Mengapa? Katanya begini, seorang pendeta saat itu, Mas Gunawan, mulai bulan depan kamu biaya sekolahnya dibantu oleh gereja. Wah, puji Tuhan. Oke. Sekolah kuliah, Pak? Waktu itu saya masih sekolah. Sekolah saya waktu itu masih di Konservatori Karawitan. Oke. Ya. Jadi mulai bulan depan sekolahmu dibantu oleh gereja. Bisa dapat beasiswa ya, Pak ya. Dapat beasiswa. Nah, entah mengapa, tapi setelah ada informasi bahwa saya dinilai dengan sajian lagu yang tadi diciptakan oleh almarhum ayah saya, dinilai bisa sebagai generasi untuk memperlebar kerajaan Allah melalui gamelan. Karena sekolah saya dulu mengenai, kalau sekarang SMK itu. Sekolah menengah kejuruan. Kalau di Surabaya 12 mungkin. Tentang musik gamelan. Terus sampai lulus saya diambil alih. Beasiswa saya diambil alih oleh sinode. Oke. Oleh sinode. Jadi asalnya gereja, terus beasiswanya diambil alih oleh sinode. Diambil. Tiap bulan saya diberi. Terus setelah itu sampai ke perguruan tinggi diambil alih lagi oleh dulu DGI, Dewan Gereja Indonesia. Sudah diambil alih. Karena ya itu dinilai diharapkan bisa menjadikan dengan berkeseniannya bisa dijadikan untuk pemberitaan. Pemberitaan, kabar gembiraan, kabar keselamatan. Kalau dulu istilahnya sekarang tidak ada penyebaran Injil ya, PI. Sekarang pekabaran Injil, Pak. Pekabaran Injil. Bisa dipakai sarana untuk mengembangkan kesenian dalam pelayanan pada Tuhan. Itu. Nah, itu kesaksian. Iya, menarik sekali, Pak. Dalam artian kan kalau kita bandingkan sekarang, Pak. Nggak semua anak muda itu bisa menikmati, Pak. Gitu kan. Jangankan gamelan, Pak. Ada musik, Pak Gun pasti tahu yang namanya campur sari kan, Pak. Itu kalau sampai sekarang pun kalau yang bukan yang nyanyi almarhum Didi Kempot, mungkin mereka juga gak akan suka gitu, Pak. Tapi karena hebatnya almarhum Didi Kempot ini, akhirnya campur sari ini terangkat gitu. Dan banyak anak muda yang akhirnya bisa menikmati gitu. Nah, tapi kalau gamelan ini kan, kalau saya lihat videonya Pak Gun ini memang banyak anak muda, Pak. Ya, terutama yang mungkin ada yang SMP kalau nggak salah, Pak ya. Ada SD, ada. Iya, ada yang kecil, SD dan sebagainya. Apakah semua bisa menikmati gitu, Pak? Apalagi memainkan seperti yang di video itu gitu ya. Kira-kira menurut Pak Gun gimana, Pak? Apakah di gereja itu anak muda rata-rata bisa menikmati pujian itu, Pak? Kalau soal menikmati, ini mungkin tergantung dari itu. Memang sekarang ini
anak-anak muda mendengarkan suara gamelan gitu, oh kok ngantuk kan gitu ya. Iya. Lebih dari itu, oh kok kuno kan gitu. Iya. Ya. Iya betul. Nah itu dulu. Ya, oh kok kuno, Iya, iya, iya. gamelan kok kuno kan gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya tidak. Hmm. Saya yakin. Cuman kita punya metode tertentu. Oke. Ini makanan ini, ibarat ini musik gamelan ini tak ibaratkan makanan. Iya. Iki tak tak berikan ke anak, atau tak berikan ke remaja, atau tak berikan ke yang tua-tua kan. Oke. Nah, ini kita harus pandai-pandai. Misalnya tak kayak lagu sing halus-halus gitu, anak-anak ngantuk nih. Iya. Gitu. Nah, kita harus bisa mengemas dengan lagu-lagu pujian kita. Yang agak semarak begitu. Iya. Dia tertarik dengan apa? Dengan susunan melodinya. Iya, iya. Dengan ritmenya. Nah, Iya. ini salah satu metode yang pemuda juga gitu, senengannya rock. Ya bisa kan? Kita meramu membuat komposisi dengan tempo-tempo yang agak rancak gitu. Iya, iya. Oke. Meskipun di dalam pujian sebenarnya ada kategori-kategori tertentu. Iya. Yang pernah saya mengikuti seminar musik gereja. Itu sebenarnya menghindari bentuk-bentuk perkusi yang menonjol. Iya. Itu kan mempengaruhi nilai rasa ya. Ya, harmonisasinya, kewibawaannya. Itu memang kita harus memikirkan itu. Oke. Nah, iya, iya. tapi kalangan tertentu diikuti oleh perkembangan di era sekarang. Iya. Anak-anak milenial sekarang sudah mau belajar, mau belajar gamelan itu. Iya. Puji Tuhan sekarang sudah. Sudah banyak ya, Pak ya? Sudah banyak. Apalagi dengan teknologi, Pak ya. Nah, sekarang ini kan. Gitu ya, digitalisasi. Nah, bukan lagi manual gitu ya. Tantangan kita harus komitmen, konsisten, menyebarkan, menanamkan musik tradisi ini pada anak-anak. Oke. Karena anak-anak menilai, wah itu kuno itu gamelan itu. Iya, kan gitu. Iya betul. Ya. Nah ini secara dalam pelayanan kita harus menanamkan di dalam pelayanan kita terhadap anak-anak, mulai dari KPAR, dari anak-anak tingkat madya, tingkat remaja, harus kita tanamkan minimal melalui tembang-tembang. Misalnya gereja belum mempunyai gamelan misalnya, mungkin melalui lagu-lagu Jawa. Sebenarnya itu kan sudah monggo sambil derek Gusti kan gitu. Iya. Melalui hati itu aja bisa kan. Iya. Tapi kalau itu kita sajikan dengan monggo kan ngantuk. Nah, Pak Gun, ya. Salah satu cara memang tadi dibicarakan bahwa disampaikan Pak Gun bahwa ritme kita rubah gitu kan ya, lebih rancak, lebih riang gitu kan ya. Tapi dari sisi ajarannya Pak, istilahnya Pak, makna itu pernah nggak Pak diajarkan terutama khususnya kaum muda gitu? Oh, maknanya? Iya, makna ini gamelan ini apa? Tapi tadi yang disampaikan Pak Gun, filosofi gamelan itu instrumen sebetulnya, keseluruhan, kebersamaan. Nah, seperti apa itu? Kan bunyi. Iya. Alat bunyi yang kita perdayakan untuk menyajikan lagu-lagu yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Iya. Itu yang kita tanamkan. Jadi sebenarnya tidak hanya melalui gamelan ya. Iya. Melalui musik etnis apa saja. Iya. Tidak hanya gamelan. Mulai musik etnis apa saja, angklung, kulintang. Tapi kita dituntut ini punya estetika untuk meramu, menyusun supaya musik ini bisa atau dipakai khusus untuk
memuji nama Tuhan. Kan berbagai macam ya. Iya. Ada musik hiburan, musik pasar. Didi Kempot tadi musik Iya. pasar sekali. Iya. Tapi kan asmara, tentang asmara. Iya. Tapi dengan alunan melodi dan sebagainya sangat menarik. Nah, tapi kan ini bedanya ini, kita ini dituntut seniman kayak Kristen. Iya. Seniman Kristen ini dituntut punya tanggung jawab membuat lagu yang bisa untuk memuji, juga untuk menyentuh sekitar kita. Iya. Mulai dari pertobatan, penyesalan sampai kembali menuju keselamatan. Ini kita dituntut itu. Jadi bukan seni untuk seni, tidak. Iya. Itu bedanya. Iya, iya. Kalau kita seniman Kristen dituntut, Iya. kita sudah merasa diberikan talenta, kita akan mesti harus mempersembahkan kembali talenta kita ini kepada Tuhan. Berwujud apa? Berwujud alunan melodi. Iya. Nah, itu yang diajarkan itu ya, kita Pak tanamkan. Tanamkan ke Iya. generasi muda ya, Pak ya. Itu secara rohani kita tanamkan. Iya. Secara fisiknya kita ajari, kita buat workshop. Lu gawe lagu iki kaya ngene. Kita workshop, kita workshop membuat melodi itu seperti ini. Iya. Kita jangan kalah dengan Tuhan. Tidak akan memperhitungkan, oh iki melodinya jelek. Iya, iya. Tidak akan, tapi Tuhan hanya memperhitungkan, lagu iki kena kanggo aku. Kan gitu. Berkenan di hati Nah, Tuhan. berkenan di hati. Iya. Ya toh? Oke. Nah, itu. Kita sederhana saja, meski belum tentu lagu lulusan sekolah kesenian Iya. menciptakan lagu itu baik, atau belum tentu tidak kalah dengan yang tidak sekolah kesenian. Iya. Betul, betul. Hanya menyusun beberapa not saja tapi sudah terkenal. Iya, iya. Na 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 na. Itu kan wes orang ndak usah banyak not toh. Iya. Hanya mung do karo do misol. Ya toh? Iya. Suci 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 kan gitu. Nah, itu kan ndak banyak not, tapi wes kena dirasa. Iya. Nah, sepertinya contohnya seperti itu. Oke. Berarti sekarang Pak khususnya di ini Pak Gun kan berjemaat GKJW di GKJW Pak ya. Ini sudah mulai populer Pak ya di kalangan anak muda gitu kan ya. Ya. Untuk gamelan ini Pak. Nah, Pak Gun, kembali nih ke pribadinya Pak Gun nih kalau boleh nih. Selain di gereja Pak, kegiatan Pak Gun apa Pak di luar Pak? Saya ya sebagai seniman, sebagai pelaku seni, Oke. sebagai pekerja seni, bermasyarakat. Nah, ini kan ya kita punya hubungan horizontal dan vertikal. Jadi vertikal kita sesama seniman, yang lebih dari itu bisa menjadikan berkat bagi sesama. Nah, kalau dari sisi seniman sendiri Pak Gun ada bergabung dalam suatu organisasi kah atau ya komunitas gitu Pak? Tidak, tapi komunitas ikut. Oke, komunitas ya. Komunitas ikut. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini gimana Pak? Nah, ini dengan kondisi seperti ini sebenarnya tidak hanya saya sendiri. Iya. Karena saya sendiri di samping juga sebagai seniman, pelaku seni, pekerja seni, itu juga masih dibutuhkan oleh sekolah. Oke. Saya juga mengajar kerawitan. Oh iya, di mana Pak? Saya di sekolah Alam Insan Mulia. Oke. Itu sekolah di SMP dan di SMA-nya. Iya. Kemudian dulu pernah ngajar di sekolah
menengah atas negeri 12, SMA 12, Oke, iya. SMA 11. Hmm, Itu saya mengajar di situ. ya, Juga kadang-kadang dimintai tolong untuk memberikan pelajaran pengenalan budaya di SMP Vita School. oh iya, Nah, dulu pernah di SMP Citra Berkat, ya, Citalen itu pernah. Ini saya sebagai pelestari dan pengembang di Oke. masyarakat. Kalau kegiatan seninya sendiri Pak, manggung itu pernah nggak Pak? Atau mengadakan konser lah, atau apa gitu Pak? Nah, itu ya kadang-kadang aja. Tapi selama ini kan tidak ya. Iya. Ya, ini sebenarnya bukan untuk saya tapi menimpa Oke, semua teman-teman, rekan-rekan sesaudara yang seperti kita ini. oke, Gitu. Tadinya mengajar, sekarang online aja tidak kan gitu. iya, Nah, semua daring ya. Terus tidak ada apa? Dulu ada kadang-kadang ada job iya, di masyarakat di dalam suatu pertemuan manten. Iya. Sekarang sudah tidak ada. hmm. Nah, itu kan. Nah, Pak Gun, tadi sempat sebelum kita duduk di sini sempat ada apa Pak acara di Tugu Pahlawan? Apa itu Pak? Itu acara-acara ritual Iya, ya. Kemudian saya ngikuti juga di samping acara-acara ritual itu ada acara yang sekarang namanya pertemuan lintas agama. oh, oke, Ya. iya, Jadi saya dan teman-teman saya punya kelompok. iya. Namanya kelompok ini Etnika Pres. Etnika Pres. Praise, oke, Ya, Etnika Pres. Etnis puji pres kan pujian. iya, Melalui etnis. Saya punya kelompok itu. Nah, ini kadang-kadang kita dimintai di samping pelayanan ke sesama gereja, iya, itu kita melayani juga di kelompok Gus Durian. oh, oke, teman-teman kita, Teman-teman kita dari lintas agama, iya, kalau puasa bersama atau berbuka bersama, sahur bersama itu ada haul Gus Durian. iya, Nah, itu kita dimintai tolong untuk mengisi acara itu. oke, Nah, jadi itu sambil berpelayanan juga, iya, mengajak teman-teman rekan-rekan musik tradisi ini juga mengenal luar, iya, tidak hanya sekedar di dalam. oke, Ya kita menyajikannya lagu-lagu Muslim kita sajikan. oke. Ya, Jadi semua lagu istilahnya. ya semua lagu, Iya, lagu-lagu nasional. iya. Jadi kadang-kadang teman-teman pendeta heran, lu ki wong gereja kok iso salawatan lagu ini kan. Ya kita harus seperti itu. Iya. Bukan tapi ini pujian. Iya. Ini yang kita tekuni itu. Dan kita bisa apa ya? Kita bisa bergaul gitu ya. Dengan kesenian kita ajur-ajer jalannya. Ajur-ajen. Ajur-ajer itu kayak air ini. Oh. Larut gitu, Pak? Oh, Iya. bukan larut ya? Bukan larut, tapi kan di mana saja ada air. Oh, oke. Ajur-ajer. Iya. Di tempat yang bersih, di tempat yang kotor. Ya toh? Iya. Nah, itu nama menurut saya itu istilahnya iso ajur ya ajer. Ajur itu ya bersama-sama. Iya. Dengan siapapun. Ya ning nggone sing resik, ya ning nggone sing kotor. Oke. Dan jadi berkat gitu. Nah, itulah. Ya. Nah, Pak, kalau dalam dunia kesenian ini kan pasti erat kaitannya dengan tradisi gitu ya, Pak ya, dengan budaya. Ya. Pak, iya, betul kan, Pak? Ini aja pun Pak Gun sudah menunjukkan suatu tradisi memakai belangkon, Pak. Saya tertarik dengan belangkonnya, Pak. Nah, ini mensinkronkan, Pak. Artinya apa ya? Menyandingkan dengan iman Kristen, Pak, dalam hidup sehari-hari Pak Gun nih. Ini seperti apa, Pak, dengan budaya? Saya lihat budaya Jawanya ini kan sangat totok banget gitu ya kalau kita bicara ya. Sangat kental gitu loh, Pak. Gimana, Pak, dari kehidupan Pak Gun ini? Ya, pertama dasarnya adalah keimanan kita. Oke. Keimanan kita yang penuh kepasrahan, Ya. penuh syukur, itu dasarnya itu. Ya.
dengan disertai nilai-nilai atau estetika yang sesuai, Ya. yang benar. Itu aja. Yang pertama adalah iman. Ya. Yang kita imani ini adalah untuk mencari keselamatan. Keselamatan kita adalah melalui Tuhan Yesus. Ya. Itu. Dan penuh rasa syukur apapun keadaannya. Itu. Oke. Itu yang menjadi pegangan itu kita. Ya. Nah, Tuhan memberikan talenta, tidak diam. Bunga bakung aja tidak akan didiamkan. Ya. Tuhan pelihara di sana. Nah, apapun dengan keimanan kita dan persembahan kita sesuai talenta, berkesenian, ini Tuhan memberikan terang. Ya. Itu yang menjadi dasar keimanan kita. Oke. Jadi apa yang ada di hidup kita Ya. itu semua berasal dari Tuhan dan kita bersyukur dan apapun kondisinya sebetulnya. Ya. Seperti itu ya Pak. Itulah. Jadi saya juga sering memberikan kepada anak-anak sepelayanan saya, Ya. upahmu besar di surga. Oke. Nah, kalau falsafah Jawanya sendiri Pak, ada nggak Pak yang bisa disandingkan gitu Pak? Nah, segala sesuatu lakukan dengan jangan pamrih, ojo duwe pamrih. Ojo duwe pamrih itu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Oke. Ya. Tidak mempunyai harapan sesuatu, terutama keduniawian. Ya. Tapi yen kowe sepi ing pamrih dengan rasa kepasrahan, Ikhlas. bersyukur, ikhlas, Ya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Upahmu besar di surga. Iya, iya. Oke. Itu yang tak tanaman kepada teman-teman sepelayanan. Iya. Jadi kalau mau melayani, ya melayani aja, berikan yang terbaik. Iya, berikan yang terbaik. Jangan sesuai mengharapkan talentamu. apa-apa. Iya. Sesuai talentamu. Oke. Ini menarik sekali Pak, karena memang kadang ini kita lupa ya Pak ya, bahwa Oh, kita ini larut kadang-kadang. iya, Ya, toh? larut jadi sama dengan yang kita laruti. Bukan kita melaruti Iya, toh. itu, tapi kita bukan menggarami, tapi kita digarami malah gitu. Iya. Iya, memang kita ini larut. Iya, Apalagi dalam masa pandemi ini ya. iya, Banyak seniman-seniman yang seperti saya ini, waduh, gimana ini, nggak ada pendapatan, kan Iya. gitu. Ya. Tapi ya memang saya sendiri ngalamin itu sebagai manusia ya. iya, iya, Ya, ngalami. Cuman dalam suatu perenungan, kalau kita itu, wong burung itu kemana-mana kan, iya, hidup kan. Nah itu. Apalagi seperti kita manusia. iya, Nah secara positif kita sebenarnya di alam pandemi ini kita dididik. iya, Yang saya alami adalah kita lebih didekatkan dengan Tuhan. iya, Ayo kue nyedak aku kan gitu. Satu, dua kali. Kita dididik pinter. Yang tadinya ndak bisa main HP. sekarang bisa. Nah, Seperti yang tadi Pak Gun ceritakan iya. ya. Saya dulu ndak tahu ini ya pagi ini master itu apa. Itu cucu saya itu. Oke, Iya, oke. saya berdada di digital itu. Iya, iya, iya. Oh, saya bersama-sama cucu saya. Aku kepengen main 3 instrumen, tapi dalam satu tampilan video, tapi aku dewi. Oh bisa. Caranya gimana? Saya dididik. Jadi saya main satu instrumen, saya main satu instrumen. Iya, iya. Sudah digabung. Itu dulu sebelum pandemi nggak bisa saya. Tapi begitu pandemi, ya toh, saya dididik belajar sendiri, ngedit sendiri. Wah ini suaranya nggak pas ini, ngedit ngepas kan gitu ya. Iya, iya, iya. Nah akhirnya bisa. Mungkin sudah di channel saya sudah saya sebarkan. Oke. Ya, jadi intinya bahwa kita mesti harus dengan kondisi seperti ini jangan hanya berdiam diri, tapi mestinya bisa beradaptasi, Mencari kesibukan yang kreativitas. positif. Iya. Ya. Oke. Kita dididik lebih sehat. Ya. Iya. Dulu itu di kampung saya itu setiap gang atau setiap depan rumah
itu mesti ada seperti cawan besar gitu, itu Iya. isinya air. Itu untuk apa? Kadang-kadang orang lewat untuk minum atau untuk cuci tangan sebelum masuk. Iya. Nah sekarang kita kembali lagi. Ya toh? Iya, iya. Justru sehari ada 50 kali itu kita cuci tangan ya. Iya, iya. Nah itu kita dididik, kita harus menanggapi secara positif. Iya. Ya toh? Nah, itu Pak Gun sampaikan juga kepada teman-teman seniman gitu, Pak, Iya. mengenai hal ini ya, Pak ya. Nah saya juga sampaikan. Hmm. Jadi ayo podo nrimo lan bersyukur kan begitu. Iya, iya. Itu podo nrimo kan bersyukur. Itu saya ngalami, bukan munafik bukan. Iya, iya. Saya ngalami sendiri. Waduh. Itu. Ya. Dulu saya merokok, Oke. tapi saya enggak ngerokok sekarang. Lah orang-orang nggoduk rokok kan gitu. Iya. Dan lagi nanti gampang kena virus kan gitu ya. Iya, iya. Nah, itu sudah rentan. Oke. Nah, itu saya sampaikan pada teman-teman yang muda. Tapi Anda harus tetap berkarya. Perdayakan talenta Tuhan untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Oke. Nah, itu yang penting itu. Jadi ada unsur tetap kita ini menempel kepada Tuhan apapun kondisinya. Iya. Bersyukur. Justru dengan kondisi seperti ini jangan malah lemes gitu, Iya. tapi semangat Iya. untuk mencari pengetahuan baru, Iya. ilmu baru seperti tadi itu, Pak ya. Dengan selalu gandol Gusti kan gitu. Iya, iya. Tetap nempel di Nah, dia tetap gitu, nempel. iya. Oke. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak, cucu-cucu saya. Ini yang saya sampaikan seperti itu. Nah, Pak Gun, kira-kira Pak Gun, sampai dengan saat ini Pak Gun masih punya mimpi apa Pak? Atau punya cita-cita apa Pak? Yang istilahnya ingin diraih atau sedang diusahakan seperti itu Pak? Apa Pak kira-kira? Ya sebenarnya saya masih ingin untuk tetap dikabulkan oleh Tuhan, Ya, untuk tetap berpelayanan, membuat suatu lagu-lagu yang original, ya, tradisi, yang isinya itu tentang pujian, tentang pertobatan, tentang penyesalan, dan tentang kita ini bagaimana diutus oleh Tuhan. ya. Itu yang saya masih ingin melanjutkan itu, Oke, masih ingin menanamkan itu terhadap generasi muda. Di akhir-akhir saat saya sekarang ini, ya, saya justru 90% itu bergaul dengan anak-anak, dengan remaja-remaja, dengan pemuda-pemuda. oke, Bukan berarti tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para sesepuh ya, yang saya tinggal, bukan. ya, ya. Tetapi ini anak-anak besok ini siapa yang akan memberi bekal seperti saya? Iya, Aku mau menandur, iya, menanam. Nah, oke, ini supaya bertumbuh kan begitu. iya, Bertumbuh untuk bisa tetap berpelayanan demi Oke. kemuliaannya. Nah, Pak, satu lagi yang tadi Pak Gun cita-citakan bahwa Pak Gun ini juga Pak Gun menciptakan sebuah lagu gitu Pak? Atau Oh, ini membuat begini. aransemen? Saya tergabung dalam misi tim lagu-lagu kontekstual. Oke, maksudnya Pak? Heeh. Lagu-lagu kontekstual itu lagu-lagu yang sangat kontekstual dengan karena saya GKJW Iya. yang sangat kontekstual dengan Jawa. Hmm. Ya seperti menciptakan lagu-lagu Jawa yang original. Misalnya yang bukan import Ya. tapi original. Ya bentuk lagu apa saja. Oh gitu. Ya, misalnya contoh Iya, ya. iya Pak. Ada perumpamaan anak hilang. Misalnya. Ada toh? Ya, Anak hilang. ya. Ini kita buat lagu. Oh, oke. Iya, misalnya kalau di dalam lagu no 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 no. Ya, itu kalau diatoniskan so so mi do re mi fa sol mi, kalau dijawakan
pipi mo rolumo nempi mo, itu kalau disairi mulio angger mulio den enggal mulio angger anakku mulio den enggal mulio paranmu wis adoh jarakmu sudah jauh Iya. lakumu kesasar Iya. aduh ciloko angger mulio angger den enggal mulio. Ini kalau kita terhadap anak, tapi kalau Tuhan nah itu ini kita anukin ke sana. Satu lagi Iya. yang di dalam ini di dalam masyarakat kita Iya. pasduluran. Oh, oke. Ya toh. Ini kita garap dengan tempo yang biasanya tempo kita di Jawa itu biasanya 4/4 ya. Nah, sekarang perkembangannya di gamelan Jawa komposisinya itu ada yang 3/4. Oh, oke. Iya, misalnya. Misalnya kalau ini misalnya endae paseduluran manut rehing pangeran. Nah, ini 3/4. Iya. Nah, ini endahe paseduluran manut rehing pangeran. Seperti apa yang diatur oleh Tuhan. Nadyan beda agama wah beda golongan nyona. Meskipun kita berbeda agama dan berbeda golongan, kita tetap bersaudara. Ini salah satu lagu yang kita susun dalam lagu kontekstual. Iya. Lagu ini mengingatkan kita. Iya. Kalau Tuhan itu ya Tuhan mengingatkan kita yang berdosa. Sol do sol si do mi fa mi misalnya. Kalau di Jawa kan lu nem lu mo nemo. Nah, sol do itu kalau di Jawa kan wong kang kabotan dosa Gusti ungsenono. Nah, orang yang berdosa. Iya. Gusti ungsenono agung sih pangapuntennya besar Pengampunannya. Mering wong kang percaya kepada orang yang percaya. Percaya amung percaya. Nah, mung percaya Gusti kuasa angluari menebus dosa. Mengeluarkan menebus dosa-dosa kita. Itu beberapa lagu-lagu yang kita ciptakan dengan melodi yang original. Itu dalam satu komunitas seni, Pak ya? Atau di gereja atau? Itu kita sudah ditangani oleh sinode kita. Oh, oke. Iya. Nah, kita sudah ini mungkin dalam sosialisasi buku nanti terbit buku lagu-lagu kontekstual. Dalam satu buku ya, Pak? Iya, dalam satu buku. Oke. Mungkin kita bisa dapat nih bukunya. Oh iya. Ini masih dalam disosialisasikan ke gereja-gereja. Iya. Banyak sudah. Ini salah satu yang saya susun seperti itu. Iya. Oke. Banyak Pak nanti yang sebetulnya bisa kita gali ya Pak dari budaya, dari falsafah, warisan orang tua kita, nenek moyang kita yang bisa kita ambil positifnya dan kita bisa ternyata ini sesuai loh dengan ajaran Tuhan kita gitu ya, dengan ajaran Tuhan Yesus, apa yang dikatakan ini implementasi di budaya kita ternyata ada juga seperti gitu ya. Ya. Oke, Pak Gun, ini nggak terasa kita udah cukup lama kita berbicara. Cuman kita berharap begini Pak, suatu saat nanti kita bicara falsafah Jawa, kita bicara budaya Jawa, mungkin Pak Gun bisa datang lagi Pak, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak mengenai hal itu.
Terima kasih banyak Pak Gunawan. Ya, saya Iya, ada, barangkali belum ditutup, saya ada sedikit silakan Pak. pesan untuk anak-anak kita. Silakan Pak, sangat senang hati Pak. Ya, Jadi mungkin untuk anak-anak kita, Ya. terutama yang bertalenta seniman. ya, Jadi apa toh seniman Kristen? Mm-mm. Kalau kita seniman Kristen ya, pertama dengan landasan iman kita, kita harus mempersembahkan kembali talenta untuk Allah. Kita sebenarnya terlibat dalam penginjilan. ya, Kita harus berusaha mendorong orang berdosa dan putus asa untuk menyerahkan kembali kepada Juru Selamat. ya, Itu sebenarnya tugas kita sebagai seniman Kristen. ya, Di segala hal seniman Kristen adalah seorang penginjil. Dia terpanggil di dunia ini dalam kesenimannya untuk Tuhan. ya, Nah, itu. Jadi seni bukan hanya kebetulan, tetapi itu suatu proses evolusi. ya, Ini adalah bagian dari citra Tuhan. Nah itu, Iya. seni ini bagian dari citra Tuhan, di mana manusia diciptakan. Ini pesan-pesan saya kepada anak-anakku, cucu-cucuku, jangan lupakan seni tradisi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Ya, dan juga menjadi berkat. Menjadi berkat bagi sesama. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Gunawan, Pak Gun, untuk waktunya. Saya juga senang sekali Pak, Bapak bisa hadir di sini di sela-sela kesibukan Pak Gun berkomunitas seni, mengajar juga dan sebagainya. Suatu hal yang bernilai gitu Pak untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Gun. Terima kasih, saya juga terima kasih Ya. kepada GKI Pregbun di Podcast ini Pak. Pregbun ini. Mudah-mudahan podcast Pregbun ini juga akan bisa menjadikan berkat bagi saudara-saudara kita semua. Amin Pak. Begitu. Salam juga untuk saudara-saudara di GKJW Waru ya Pak ya. Amin. Dari kami Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke Sobat Podcast. kasih. Apa yang saya obrolkan dengan Pak Gunawan, biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah ngikuti video podcast ini sampai selesai. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen kalau Sobat Podcast ingin request tema untuk kami bawakan ya. God bless.